Minasan konnichiwa, Nihongo Corner yokoso. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pola kalimat nani-nani sugiru, nani-nani yasui, atau nani-nani nikui, nani-nani suru, nani-nani baai, dan nani-nani noni. Kalimat pertama yang akan kita pelajari dalam pelajaran kali ini adalah pola kalimat nani-nani sugiru atau nani-nani sugimasu. Sugiru ini dapat digunakan sebagai akhiran, baik akhiran verba maupun adjektiva. Nah, di dalam bahasa Indonesia, sugiru ini bisa berarti terlalu ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia kan terlalu itu biasanya hanya dirangkaikan dengan kata sifat atau adjektiva saja. Misalnya terlalu besar, terlalu kecil, tidak ada terlalu pergi, terlalu makan, tidak ada, yang ada terlalu banyak makan, terlalu banyak minum. Tetapi di dalam bahasa Jepang ini sugimasu ini bisa dirangkaikan dengan verba atau kata kerja. Tetapi ini pun sama memiliki arti terlalu banyak, terlalu lama, terlalu apa gitu kira-kira ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat nanti contoh-contohnya ya. Pada saat sugiru atau sugimasu ini dirangkaikan dengan verba, maka verba tersebut harus diubah dulu bentuknya ke dalam bentuk mas, lalu masnya dihilangkan ditambah sugiru ya. Misalnya taberu, tabemas, masnya dihilangkan, tabe sugiru. Nomu, nomimas, nomi sugiru. Jadi yang belum terbiasa ini bisa diubah dulu ke dalam bentuk mas dulu, masnya dicoret ditambah sugiru ya. Artinya tabe sugiru terlalu banyak makan. Nomu, nomi sugiru terlalu banyak minum ya. Banyak lagi yang bisa dirangkaikan dengan sugiru ini, misalnya terlalu banyak melakukan apa, misalnya undo suru, undo shi sugiru, karena undo suru menjadi shimas, undo shi sugimas gitu. Jadi diubah dulu aja ke dalam bentuk mas. Nah, pada saat sugiru ini dirangkaikan dengan ikeyoshi atau adjektiva i, maka i-nya dihilangkan dan diganti dengan sugiru. Contohnya takai, takasugiru, muzukashii, muzukashi sugiru. Nah, kecuali untuk i itu bukan i sugiru tapi yosugiru. Harus perhatikan ini untuk perubahan i tidak mengikuti pola yang semestinya. Jadi harus hafal ini mau tidak mau. Sedangkan untuk nakeyoshi atau adjektiva na tinggal menambahkan langsung dengan sugiru, tidak ada perubahan, hanya kalau memang biasanya ada na kan, himana, nanya dihilangkan, itu ditambah sugiru. Jadi shizuka, shizuka sugiru, hima, hima sugiru. Contoh kalimatnya, game o shisugite me ga itaku narimashita. Game o shisugiru, shisugiru berasal dari suru, game o suru, suru bentuk masnya shimas. Jadi shisugiru diubah ke dalam bentuk T menjadi shishugite. Jadi setelah ditambahkan dengan sugiru ini bisa menjadi bentuk-bentuk lain, misalnya ini ke dalam bentuk T, bisa menjadi ke dalam bentuk ta, tergantung keperluannya. Jadi game o shishugite terlalu banyak main game, mega itaku narimashita, mata saya atau matanya menjadi sakit. Contoh berikutnya, kono kuruma wa takasugite kaemasen. Kono kuruma, mobil ini takasugiru, dari takai menjadi takasugiru, takasugite. Mobil ini terlalu mahal, jadi tidak bisa membeli. Ini mungkin saya ya, kalau di sini subjeknya tidak disebutkan, berarti saya. Kyou no testo wa muzukashi sugite dekinakatta desu. Kyou no testo wa, tes hari ini, muzukashi sugite terlalu sulit, dekinakatta desu, sehingga saya tidak bisa mengerjakan maksudnya. Kono heya wa sema sugimasu. Ruangan ini terlalu sempit. Jadi semai, i-nya dihilangkan ditambah sugiru ya. Ini sugirunya boleh diubah menjadi berbagai bentuk ya, bisa bentuk mas, bisa
bentuk lain. Karaoke o utai sugite nodo ga itai desu. Karaoke o utai sugite. Ini kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia terlalu bernyanyi ya, artinya terlalu banyak bernyanyi di karaoke. Nodo ga itai desu. Tenggorokan jadi sakit ya. Kono kopi wa ususugite miemasen. Kono kopi di sini adalah fotokopi. Fotokopi ini usui ya. Usui diubah menjadi sugiru. Ususugite terlalu tipis, miemasen jadi tidak terlihat. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat verba bentuk mas ditambah yasui. Nah, di level dasar kita sudah belajar ya, yasui itu artinya murah ya. Tetapi di sini agak berbeda, yasui itu bukan berarti murah. Nah, pola kalimat nani yasui itu digunakan pada saat kita menyatakan mudah titik-titik ya, mudah melakukan. Biasanya ini dirangkaikan dengan verba ya. Nah, selain yasui juga lawan atau kebalikannya adalah nikui. Nikui ini sulit untuk titik-titik. Nah, selain mudah juga dalam verba-verba tertentu yasui ini bisa diartikan nyaman atau enak gitu ya. Misalnya saya sepatu ini enak dipakai gitu. Itu tidak mudah dipakai ya, tapi nyaman atau enak dipakai. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama, kono pen wa kakiyasui desu. Kono pen wa, bolpen ini, kakiyasui. Kakiyasui mudah dipakai menulis, mudah ditulisnya gitu ya. Atau enak dipakai nulisnya. Jadi asalnya dari kaku menjadi kakiyasui. Di sini daripada mudah lebih tepat enak dipakai menulisnya. Apa ya bahasa Indonesia? Enak dipakai menulis atau enak ditulisnya? Pokoknya enak. Kalau bahasa Sunda sih enakeun gitu ya. Contoh kalimat berikutnya, kono kutsu wa karukute hakiyasui desu. Kono kutsu wa, sepatu ini, karukute, karui itu ringan, hakiyasui desu, dan enak dipakai. Jadi haku itu memakai ya, memakai sesuatu yang dimasukkan dari bawah ke atas. Ya, misalnya sepatu, rok, zubong itu haku. Di level dasar ini kita sudah belajar ya. Haku menjadi hakimas, masnya dihilangkan menjadi hakiyasui, artinya enak dipakainya gitu. Kono tekisto wa e ga okute wakariyasui desu. Kono tekisto, buku teks ini, e ga okute, gambarnya banyak, wakariyasui desu, mudah dimengerti. Nah, kalau tadi enak di titik-titik, kalau sekarang mudah di titik-titik ya. Jadi yasui itu tidak mesti mudah titik-titik, tapi tergantung verbanya. Kita bisa ubah menjadi mudah atau enak gitunya, nyaman sesuai dengan verbanya. Contoh kalimat selanjutnya, kanki wa kaji ga okori yasui desu. Kanki adalah musim kemarau. Musim kemarau, okoru itu terjadi ya. Kaji kebakaran. Mudah terjadi kebakaran. Kono kaidan wa subire yasui desu kara kiotsukete kudasai. Kono kaidan wa, kaidan ini atau tangga ini, subere yasui. Suberu itu meleset, terpeleset gitu. Subere yasui desu itu artinya mudah terpeleset, artinya licin ya. Mudah terpeleset karena tangga ini licin, mudah terpeleset. Kiotsukete kudasai. Hati-hati ya. Jadi Suberu itu bermacam-macam ya artinya. Kalau misalnya saya Yamade suberimasu, artinya saya akan meluncur di gunung, artinya saya mau main ski gitu ya. Jadi suberu itu pokoknya meluncur, seperti itulah. Kalau misalnya kita jatuh, lantainya licin, itu juga suberu. Suberiyasu itu artinya mudah tergelincir gitu kira-kira. Kono setsumei wa wakarinikui desu ya. Tadi yasui itu artinya mudah titik-titik, sekarang nikui sulit titik-titik. Kono setsumei wa, penjelasan ini, wakarinikui desu. Wakaru itu mengerti, wakarinikui itu sulit dimengerti ya, wakarinikui desu. Selanjutnya adalah penggunaan nikui. Jadi perubahannya sama dengan yasui ya. Kono garasu wa joubu de warenikui desu. Garasu itu kaca,
kaca ini jobu, jobu itu kuat. Wareru itu pecah. Ware nikui itu sulit pecah. Kaca ini kuat jadi sulit pecah. Uki wa sentaku mono ga kawaki nikui desu. Uki adalah musim hujan. Sentaku mono itu cucian. Kawaku itu kering ya. Kering dalam artian asalnya basah menjadi kering itu. Jadi musim hujan, cucian, sulit kering. Pola kalimat selanjutnya adalah adjektiva ditambah ni shimasu atau ni suru ya. Pola kalimat ini digunakan pada saat menyatakan sesuatu yang berarti membuat menjadi atau mengusahakan menjadi atau memper titik-titik ya. Ini berbeda dengan penggunaan naru. Kalau naru itu kan menjadi titik-titik, kalau ini membuat menjadi seperti apa gitu. Perubahan bentuknya yang pertama untuk ikeyoshi atau adjektiva i, yaitu menggantikan akhiran i dengan ku lalu ditambah suru. Contohnya takai, i-nya hilang menjadi takaku suru, artinya meninggikan atau membuat menjadi tinggi. Yasui menjadi yasuku suru, artinya memurahkan atau membuat jadi murah. Oishi menjadi oishiku suru, artinya membuat jadi enak. Asalnya kurang enak, sekarang dibuat supaya enak gitu. Selanjutnya perubahan untuk adjektiva na, yaitu dengan menggantikan akhiran na dengan ni ditambah suru. Kireina menjadi kireini suru, membuat menjadi cantik, menjadi bersih ya. Sedangkan perubahan untuk nomina yaitu menambahkan partikel ni di belakang nomina tersebut lalu ditambahkan suru. Contohnya ashita menjadi ashitani suru, artinya mengubah menjadi besok, mengusahakan menjadi besok ya. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat pertama, heya o kirei ni suru atau heya o kirei ni shimasu. Di sini kirei na keyoshi ya, kirei ni suru itu artinya membuat menjadi bersih. Ya kalau dalam bahasa Indonesia membersihkan maksudnya. Jadi saya membersihkan kamar ya. Ingat pada saat subjek tidak disebutkan artinya itu saya subjeknya. Contoh kalimat berikutnya, urusai desu yo, shizuka ni shinasai. Berisik ya, urusai itu berisik, shizuka ni suru, shizuka ni shinasai itu bentuk perintah ya. Tolong atau shizuka itu sepi, buat jadi sepi artinya jangan berisik ya. Karena dalam bahasa Indonesia kan tidak sepi lah, nggak ada ungkapan seperti itu, sehingga artinya di sini jangan berisik. Shizuka ni shinasai. Contoh kalimat berikutnya, nedang o yasuku shite itadakimasen ka? Ini yasuku suru itu tadi memurahkan atau membuat jadi murah. Di sini diserangkaikan dengan pola nani-nani shite itadakimasen ka, yaitu pola kalimat pada saat meminta tolong orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Jadi bisakah nedang itu harganya dimurahin gitu kalau bahasa Indonesia casualnya ya. Nedang oh yasuku shite itadakimasen ka, bisakah harganya dimurahkan, kalau di bahasa Indonesia diturunkan mungkin ya. Nah, selanjutnya di sini ada pola kalimat nomina ditambah ni suru. Ini berbeda dengan ni suru yang tadi, yang nomina sebelumnya yaitu membuat menjadi. Kalau di sini ni suru adalah pola kalimat yang digunakan pada saat kita membuat satu pilihan atau melakukan sebuah pilihan. Saya mau yang ini. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin cukup dengan kata mau ya. Tapi dalam bahasa Jepang pada saat kita memilih biasanya nani-nani ni shimasu atau nani-nani suru. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Nah, contoh kalimatnya ini percakapan di kafe mungkin ya. Onomimono wa nani ni shimashou ka? Onomimono ini bahasa halus dari nomimono pakai o ya. Minumannya nani ni shimashou ka? Mau pilih apa? Itu kira-kira kalau diterjemahkan secara langsung. Jadi minumannya mau apa? Gitu. Kata Bisang, kohi ni shimasu. Saya mau kopi ya.
Di sini tidak menggunakan hoshi ya. Memang kita sudah belajar bahwa mau itu hoshi, tapi ingat di sini menentukan pilihan. Kita berpikirnya dalam bahasa Jepang. Jangan karena bahasa Indonesia itu saya mau kopi gitu ya. Tapi dalam bahasa Jepang menentukan pilihan dari sekian banyak itu biasanya memakai ni suru. Meskipun terjemahan dalam bahasa Indonesianya tetap mau. Shupatsu wa raishu no doyobi ni shimashou. Ini mungkin konteksnya sedang menentukan hari keberangkatan, sedang mendiskusikan hari keberangkatannya kapan. Jadi keberangkatannya atau berangkatnya hari Minggu hari Sabtu minggu depan saja ya. Jadi shimashou itu meminta persetujuan lawan bicara ya. Jadi tidak kalau doyobi ni shimasu artinya dia sendiri yang menentukan ya. Kalau memakai shimashou artinya gimana nih kalau berangkatnya itu hari Sabtu minggu depan saja. Itu kira-kira kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara bebas. Kalimat berikutnya, katen wa nani iro ni suru? Watashi wa pink ga ii na. Nah, di sini katen itu curtain ya bahasa Indonesia gorden mungkin ya, biasanya gorden itu dari curtain. Ya, gordennya mau warna apa? Nani iro ni suru? Jadi ini dari sekian banyak pilihan warna, mau pilih warna apa gitu kira-kira. Kata Besang, watashi wa pink ga ina. Jadi ina itu sebetulnya kalimat pilihan, tetapi dia menyatakan secara tidak langsung gitu. Kalau misalnya dia menyatakan watashi wa pink ni suru, itu juga bisa. Tetapi di sini lebih menghaluskan lagi, bukan halus ya, lebih yawarakai, lebih lembut lagi. Kalau pink kunisuru seolah-olah saya mau pink titik gitu ya. Kalau ini watashi wa pink ga ina itu menyatakan keinginan saya sih pink gitu. Jadi tidak terlalu straight gitu ungkapannya. Nah, selanjutnya adalah shujoshi wa. Shujoshi itu partikel yang digunakan di akhir kalimat ya. Biasanya shujoshi wa ini digunakan untuk menyatakan nuansa kewanitaan atau feminitas ya. Lebih feminin kalau kita menggunakan ungkapan ini. Dan jadi ungkapan ini hanya digunakan oleh perempuan. Tetapi hati-hati, jangan keliru kalau kita semua pergi ke Osaka, itu ungkapan wa itu bisa diucapkan oleh laki-laki dan perempuan. Tetapi berbeda dengan bahasa Jepang standar, tentu itu adalah dialek Osaka atau Osaka Beng. Ya, dalam Osaka Beng itu wa itu digunakan juga oleh laki-laki. Contoh kalimatnya, ini ada percakapan dua orang, Sang dengan Bisang, watashi mo mini iku wa. Nah, ini kira-kira yang Sang itu adalah perempuan. Saya juga mau pergi melihatnya dong gitu, mau pergi melihat. Menurut B, boku mo mini iku yo. Jadi lebih tegas gitu kesannya. Boku itu aku, saya, gue, apa sajalah. Pokoknya menunjukkan keakraban. Aku juga mau pergi lihat gitu. Secara arti tidak ada perbedaan antara memakai wa dengan tanpa memakai wa, tapi di situ hanya nuansanya saja yang berbeda. Jadi sama sekali tidak berpengaruh terhadap arti. Kalimat selanjutnya, kono hana kirei da wa. Nah, itu terdengar feminim sekali kalimat itu. Berbeda dengan kono hana kirei da na. Nah, itu laki-laki biasanya yang menggunakan. Jadi yang atas itu lebih feminin, yang bawah lebih maskulin. Jadi artinya sama saja dua-duanya juga. Bunga ini cantik ya, bunga ini indah ya, gitu kira-kira. Contoh kalimat berikutnya, ano sensei kibishii wa yo. Dengan ano sensei kibishii yo. Nah, yang atas itu menunjukkan feminim ya. Jadi yang mengucapkannya pasti perempuan. Nah, di sini wa dirangkaikan atau dikombinasikan juga dengan yo ya. Selain mengungkapkan impresinya dia terhadap sensei, itu juga menegaskan kepada lawan bicara atau memberitahu ya, guru itu galak loh gitu. Bukan galak, guru itu tegas loh. Kalau saya cenderung menerjemahkan kibishi itu tegas ya, karena bukan sekedar temperamennya yang menakutkan, tapi di sini
kaku, tegas, misalnya kalau tugas harus dikerjakan, tidak boleh terlambat atau apa gitu, seperti itu. Jadi di sini kibishi wa yo dengan kibishi yo gitu ya. Itu baik dari intonasinya maupun dari ungkapannya saja sudah berbeda. Jadi di dalam bahasa Jepang itu memang ada perbedaan feminin dan maskulin. Feminin dan maskulin itu mungkin kalau yang sudah pernah belajar bahasa Jerman atau bahasa Prancis itu ada perbedaan kata benda ya, kata benda laki-laki, kata benda perempuan. Kalau di dalam bahasa Jepang tidak ada perbedaan kata bendanya laki-laki perempuan, tetapi dalam ungkapan-ungkapan tertentu itu ada yang spesifik perempuan, ada yang spesifik laki-laki. Contohnya salah satunya wa ini. Hanya sekali lagi harus dibedakan dengan penggunaan wa dalam Kansai Bank atau Osaka Bank ya. Dalam dialek Osaka itu digunakan juga oleh laki-laki. Pola kalimat selanjutnya adalah nani-nani ba'ai. Ba'ai ini bisa dirangkaikan dengan verba atau adjektiva atau nomina ya. Jadi bisa dengan 3 jenis kata. Dan pola kalimat ini berarti manakala, pada saat, dalam hal. Jadi bisa biasanya ini digunakan pada saat ungkapan-ungkapan formal, terutama untuk bahasa tulisan ya. Kalau dalam bahasa lisan kan pada saat itu bisa pakai toki. Tapi di sini dengan menggunakan ba'ai. Jadi ini ragam bahasa formal dan ragam bahasa tulisan. Penggunaannya adalah sebagai berikut. Untuk verba ya, verbanya bisa dalam bentuk kru ya, bentuk kamus, bisa juga dalam bentuk nai, bisa juga dalam bentuk ta ya. Artinya di sini verba yang digunakan harus dalam plain form, dalam bentuk biasa, bukan dalam bentuk polite form atau bentuk mas ya. Jadi bentuk biasa itu kan ada bentuk sekarang ru, bentuk lampau nyata, bentuk negatifnya nai. Jadi dalam bentuk tersebut ditambah ba'ai, contohnya iku ba'ai atau ita ba'ai, nai ba'ai misalnya. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh-contoh kalimatnya. Yang pertama, toshi ue no hito to hanasu baai wa teinei na kotoba o tsukatte kudasai. Toshi ue no hito itu orang yang lebih tua ya. Toshi ue no hito to hanasu baai wa, pada saat berbicara dengan orang yang lebih tua, teinei na kotoba. Teinei na kotoba itu bahasa atau kata-kata yang sopan. O tsukatte kudasai, pakailah atau pergunakanlah kata-kata yang sopan. Jadi di sini teinei no ue itu hanasu baai. Ini menggunakan verba. Jadi verba langsung ditambah ba. Kusuri o nonde mo netsu ga sagaranai baai wa mou ichido byoin e kite kudasai. Jadi kusuri o nonde mo, meskipun sudah minum obat, netsu ga sagaranai baai wa, apabila netsu atau demamnya masih belum turun saja, mou ichido byoin e kite kudasai, datanglah ke rumah sakit sekali lagi. Jadi di sini netsu ga sagaranai baai, sebelum baai itu verbanya dalam bentuk nai. Contoh kalimat selanjutnya, kaji ga okita baai wa elevator o tsukatte wa ikemasen. Jadi kaji di sini kebakaran, kaji ga okita baai wa, apabila terjadi kebakaran. Di sini okita itu terjadi ya, okita di sini ta, verbanya dalam bentuk ta. Elevator o tsukatte wa ikemasen, dilarang menggunakan lift ya. Ini biasanya memang ungkapan-ungkapan baai itu kan bahasa tulisan dan formal. Jadi biasanya ada di pengumuman-pengumuman gitu ya, berbeda dengan bahasa lisan. Nah, sedangkan untuk adjektiva ikeyoshi ditambah baai. Contohnya samui baai, manakala dingin gitu ya. Jadi untuk padanan kata dalam bahasa Indonesia boleh disesuaikan ya dengan enaknya pakai yang mana gitu. Mungkin kita merasa tepatnya pakai yang mana gitu. Jadi yang jelas maksudnya seperti itu. Contoh kalimat berikutnya adalah kalimat yang menggunakan ikeyoshi atau adjektiva i. Heya ga samui baai wa danbou o tsukete kudasai. Heya itu ruangan atau kamar,
Apabila ruangannya dingin, silahkan nyalakan penghangat ruangan. Di sini samui baai. Setelah samui langsung ditambah baai. Nah, sedangkan untuk adjektifana ditambah dengan na. Jadi na-nya disertakan sekarang ya. Contohnya fukuzatsu. Fukuzatsu itu jelimet, rumit. Fukuzatsu na baai atau kikeng, misalnya kikeng na baai, bahaya, pada saat bahaya gitu ya. Nah, sedangkan untuk nomina kita tambahkan no sebelum baai. Jadi contohnya jising ya, jising itu gempa. Jising no baai pada saat gempa atau manakala terjadi gempa gitu. Contoh kalimat berikutnya yaitu untuk nomina ya. Pada saat menggunakan nomina kita tambahkan no seperti dalam kalimat berikut ini. Jising no baai wa sugu ni hi o keshite kudasai. Jising no baai, jising adalah gempa ya. Pada saat gempa atau apabila gempa, suguni hio keshite kudasai, segera matikan apinya. Pola kalimat selanjutnya adalah nani nani noni ya. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berlawanan atau bertolak belakang. Biasanya di akhir kalimat itu atau kalimat di belakangnya itu berupa kalimat yang isinya menunjukkan suatu keanehan atau penyesalan atau kegembiraan, pokoknya sesuatu yang bertolak belakang, bisa juga keterkejutan ya. Dan sebelum noni ini bisa dirangkaikan dengan verba, juga dengan adjektiva, tentu adjektivanya dua-duanya ya, adjektiva i dan adjektivana, juga dengan nomina. Teman-teman semua, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di tema-tema yang lainnya. Minasan, konkai no benkyou wa kokomade desu. Jikai no video o tanoshimi ni shite kudasai ne. Dewa, mata arimashou.